وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran itu meliputi belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar memahaminya, dan juga belajar untuk mendakwahkannya. Orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul dalam satu dari beberapa rumah Allah. Maksudnya berkumpul dalam suatu masjid. Karena zaman dahulu tempat umumnya orang Islam belajar ilmu adalah di masjid. Nah, maka yang disebut adalah orang-orang yang berkumpul di dalam masjid. Adapun orang-orang yang belajarnya di luar masjid, insyaallah mereka juga masih dalam kefadalan ini. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Ini yang mereka lakukan. Mereka membaca kitabullah dan saling belajar di antara mereka, saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini keutamaannya. Nah, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Allah memberikan mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh kerahmatan. Wa haffathumul malaikah. Dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Untuk kajian kita dalam bulan Ramadan ini adalah melanjutkan kajian kita pada bulan Ramadan tahun lalu, yaitu setiap habis subuh kita mengadakan kajian tafsir Al-Quran. Untuk tafsir Al-Quran yang kita sajikan di kajian ini memang saya tidak membacakan kitab tafsirnya, tidak, karena kita ingin mengambil faedahnya lebih cepat atau lebih dekat. Hanya saja
tafsir-tafsir yang saya sajikan di sini, nah, ini diambil dari 3 tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua tafsir As-Sa'di, yang ketiga Ahkamul Quran, Ahkamul Quran karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Baik. Sehingga apa yang nanti saya sampaikan itu bukan dari saya, itu bukan, tapi hanya menukil. Nah, hanya menukil, mengutip dari tafsir-tafsir yang ada. Baik. Pada tahun lalu atau Ramadan tahun lalu kita kajian tafsir kita sampai pada ayat 62 surat Al-Baqarah ayat 62. Sehingga sekarang kita akan mulai dari ayat 63. Baik. Sebelumnya saya baca dulu ayatnya, ayat yang akan kita kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Baik. Untuk kajian pagi hari ini kita akan bahas 4 ayat ini insyaallah taala. Baik. Ayat yang pertama ayat 63. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel atas janji dan sumpah yang telah Allah ambil dari nenek moyang mereka. Isi janji dan sumpahnya adalah perintah dan kesanggupan mereka untuk iman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, dan mengikuti utusan-utusannya. Dalam ayat ini Allah juga mengkhabarkan bahwa untuk menguatkan sumpah mereka, Allah menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung di atas kepala mereka. Baik, kita lihat ayatnya. Wa idz akhadna mitsaqakum. Maksudnya wadhkuru idz akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah, idz ini maknanya apa? Waktu itu. Nah, idzaka, waktu itu. Akhadna, kami mengambil mitsaqakum, pada sumpah kalian.
Yang disumpah waktu itu siapa? Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad atau siapa? Hah? Adalah Bani Israel nah, yang ada jauh sebelum Nabi Muhammad atau nenek moyang dari Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakannya gimana? Mitsaqakum, sumpah atau janji kalian. Nah, yang disumpah, yang dijanji adalah nenek moyangnya. Tapi ketika Allah mengingatkannya, Allah mengatakan kalian. Yang disebut siapa? Kalian. Yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Mitsaq. Apa artinya mitsaq? Tadi kita sebut dengan apa? Sumpah. Arti mitsaq adalah janji atau sumpah yang dikuatkan. Yang apa? Yang dikuatkan. Nah, janji atau sumpah yang dikuatkan. Dalam hal ini Allah menguatkan sumpah dan janjinya Bani Israel dengan menakut-nakuti mereka. Mereka ditakut-takuti dengan diangkatkan gunung di atas kepala mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak menolak, supaya mereka menurut, supaya mereka mengiyakan untuk berjanji, bersumpah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu artinya mitsaq, janji atau sumpah yang dikuatkan. Baik. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat fawqakum, di atas kalian, di atas kepala kalian. At-tura, ada gunung. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil penafsiran dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas, dan yang lain, ahli tafsir yang lain. Ya, mereka semua mengatakan bahwa kalimat at-tur maknanya adalah gunung. Maknanya adalah gunung. Makna at-tur adalah gunung. Artinya dalam bahasa Arab semua gunung bisa disebut dengan apa? Tur. Bisa disebut dengan apa? Tur. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga menyebutkan adanya penafsiran lain atau riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, at-turu ma ambata wa ma lam yumbit falaysa biturin. Yang disebut dengan tur
adalah gunung-gunung yang menumbuhkan, artinya gunung-gunung yang subur, yang ada pohon-pohonnya, yang ada tanamannya, itu namanya tur. Sedangkan gunung-gunung yang tidak ada tumbuhannya, gunung-gunung yang tandus seperti Gunung Batu di uh, padang pasir atau di Jazirah Arab, itu tidak disebut dengan tur. Apakah perbedaan penafsiran ini berdampak pada intinya ayat? Tidak. Kenapa? Nah, karena inti yang dibawakan dalam ayat ini adalah bagaimana Allah menakut-nakuti Bani Israel. Apakah itu dengan gunung yang tandus atau dengan gunung yang ada tanaman atau pohon-pohonnya, itu sama-sama menakutkannya. Nah, baik. Khudhu ma atainakum. Saat mereka diangkatkan gunung di atas kepala mereka itu, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjanji. Apa itu? Khudhu ma atainakum. Khudhu, mengambillah kalian. Ma atainakum, pada apa yang aku berikan kepada kalian. Kitab apa yang Allah berikan kepada Bani Israel waktu itu? Adalah kitab Taurat. Adalah kitab Taurat. Yang dimaksud dengan khudhu, mengambil, di sini adalah apa? Menerima dan mengamalkannya. Khudhu artinya ambillah, terimalah dan amalkan. Ma atainakum, pada kitab yang aku berikan kepada kalian. Kitab apa? Kitab Taurat. Biquwatin, dengan kekuatan, artinya dengan sekuat tenaga. Mujahid, seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, mengartikan kalimat biquwatin, dia artikan dengan biquwatin wa jazmin wa imtithalin, dengan sekuat tenaga, wa jazmin, dan sekuat tekad, ya. Jadi sapol kekuatan tenaganya dan dengan tekad yang kuat. Wa imtithalin, dan mengikuti menurut pada kitab At-Taurah. Ar-Rabi' bin Anas. Artinya
adalah iqra'u ma fit Taurati wa'malu bihi. Bacalah isi Taurat dan amalkanlah. Berarti ada berapa macam cara mengingatnya? Nah, cara mengingat isi kitab atau isi wahyu ada dua macam. Dengan membacanya, mempelajari. Ya, dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Nomor satu dengan mempelajari, nomor dua dengan mengamalkan. Baik. Sedangkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan maknanya wadhkuru ma fihi adalah bi an tatluhu wa tata'allamu. Membaca dan mempelajarinya. Baik. Ada pertentangan? Tidak ada. Ya, tidak ada pertentangan dari dua tafsir ini. Dan hanya saja tafsir yang pertama itu lebih menyeluruh atau lebih mencakup daripada yang kedua. Dan yang kedua, nah, itu adalah salah satu cara mengingat-ingat isi kitab. Adalah dengan apa? Membaca dan mempelajarinya. Sedangkan tafsir yang kedua, yang pertama itu menyebutkan dua caranya. Semuanya disebutkan apa itu? Membaca dan mengamalkannya. Baik. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apa artinya takwa? Nah, artinya adalah agar kalian bisa melindungi atau menyelamatkan diri kalian dari siksa dan murka Allah. Artinya, kalau kalian ingin selamat, terlindung dari siksa dan murka Allah, caranya adalah begitu. Apa itu? Dengan mempelajari, membaca, mempelajari, dan mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah. Atau artinya adalah litakunu min ahli taqwa. Agar kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Dari ayat ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyimpulkan beberapa faedah, akan kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama, pentingnya mengingatkan seseorang pada nikmat-nikmat Allah, supaya dia ingat dan mensyukurinya. Baik. Ketika kita berdakwah, salah satu cara kita memasukkan nasihat, membuat orang sadar, menerima yang kita dakwahkan. Caranya adalah ini. Mengingatkan dia terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, kenapa?
Karena mengingat nikmat itu akan mendorong seseorang untuk bersyukur. Nah, mengingat nikmat itu akan mendorong seseorang untuk bersyukur. Nah, dan syukur itulah salah satu yang mendorong orang untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dikatakan oleh sebuah syair, asyukru sarful abdi ma aulahu maulahu min ni'amin fi ridahu. Yang dikatakan syukur adalah seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan ridhonya. Sehingga ketika seseorang diingatkan atas nikmat-nikmat Allah, diajak dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, dia sudah menurut. Maka untuk mengajak dia mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu akan lebih mudah. Nah, maka di dalam Al-Quran metode ini banyak digunakan, terutama kepada Bani Israel. Nah, kepada Bani Israel. Karena apa? Nah, pembangkangan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengingkaran mereka terhadap risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mencerminkan sikap orang yang syukur. Padahal Bani Israel oleh Allah telah diberi banyak kenikmatan-kenikmatan, diberi banyak kelebihan-kelebihan. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua adalah wajibnya menerima dan mengamalkan syariat dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Tidak bermalas-malasan atau menunda-nunda dalam mengerjakan perintah. Dan tidak meremehkan atau mudah kalah dengan hawa nafsu dalam meninggalkan keharaman. Nah, penyakit manusia adalah ini. Dalam perintah ataupun dalam larangan. Penyakit manusia dalam menghadapi perintah Allah adalah apa? Malas atau menunda-nunda. Ini penyakit umum. Misal, tiba waktunya salat. Dia sudah dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa penyakitnya nih? Kenapa biasanya kita terlambat datang ke masjid? Kenapa? Kenapa kemudian kita datang ke masjidnya itu nunggu apa? Setelah iqamah, baru adzan, baru wudu, setelah apa? Ketertinggal 1 rakaat, apalagi setelah apa? Salat jamaah selesai atau bahkan tidak datang salat jamaah. Apa masalahnya? Meremehkan, menunda-nunda, atau bermalas-malasan. Nah,
Bukan karena itu uzur, bukan uzur. Kalau uzur yang syar'i, Allah tidak mencelanya. Ya enggak? Allah tidak mencelanya, syariat tidak mencelanya. Masalahnya adalah ini. Malas-malasan, apalagi meremehkan, apalagi menunda-nunda. Nah, waktunya dengar azan, nanti dulu santai dulu. Begitu dengar iqamah baru ke hadapan. Waktunya dengar azan, tanggung pekerjaanku. Ini namanya apa nih? Menganggap sholatnya tidak lebih penting daripada pekerjaannya. Bahasa lainnya apa tadi? Meremehkan. Sholatnya dianggap tidak lebih penting daripada pekerjaannya. Nanti tanggung pekerjaannya tinggal dikit. Waktunya sholat, waktunya adzan, masih terus dengan pekerjaannya. Padahal waktu adzan itu yang pertama kali kalimat kita dengar adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah zat yang paling agung. Allah zat yang paling besar dari segala sesuatu. Artinya apa tuh? Mengingatkan kita, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih agung daripada mendatangkan haknya Allah, daripada mendatangi panggilan Allah, daripada mengerjakan salat. Tapi kita gimana? Masih penting, dengan pekerjaan saya masih lebih penting. Ini penyakit orang dalam masalah perintah. Nah, penyakit dalam masalah larangan adalah apa? Meremehkan larangan, kalah dengan hawa nafsu. Ketika ada larangan dia bilang, cuma gitu saja. Dan itu dosa kecil. Itu tidak menjadikan kafir. Itu tidak menjadikan keluar dari Islam. Atau kalah dengan hawa nafsu. Dia sadar besarnya dosa ini. Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Makanya perintah Allah adalah apa? Khudu ma atainakum biquwwah. Apa yang Allah berikan kepada kalian, wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Kalau di Bani Israel adalah kitab Taurat, di kita adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu terimalah, pelajarilah, apalagi pahamilah, amalkanlah, dakwahkanlah biquwatin, dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Nah, dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau kita tidak berusaha sekuat tenaga, nggak sungguh-sungguh, kita kalah. Nah, kita kalah dengan setan, kita kalah dengan hawa nafsu. Makanya dalam al-hadis dikatakan gimana? Tafarragh li ibadati. Untuk ibadah itu harus dilonggar-longgarkan, jangan nunggu longgar. Ya. Untuk ibadah itu harus disemangatkan. Jangan bilang lagi malas, jangan. Malas paksa buat semangat. Kemudian yang ketiga, wajibnya mengingat-ingat wahyu yang terdapat dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, kalau kita, berarti apa? Mengingat-ingat Al-Quran dan Sunnah. Okay. Adapun caranya seperti tadi kita sebutkan, mengingat-ingat isi kitab atau isi wahyu ada dengan dua cara. Yang pertama adalah mengingatnya dengan lisan dan pikiran. Mengingatnya dengan lisan dan akal. Gimana? Lisannya membaca, lisannya menghafal,
Akalnya berusaha untuk mempelajari dan memahaminya. Yang kedua adalah mengingatnya dengan amalan, yaitu dengan menerapkan perintah-perintah yang terdapat dalam kitab itu. Baik menerapkannya dalam diri sendiri, diamalkan untuk dirinya sendiri, atau berusaha mengajak orang lain untuk menerapkannya. Artinya apa itu? Dakwah. Nah, dia amalkan sendiri dan dia dakwahkan kepada orang lain. Faedah yang keempat, menerima, membaca, memahami, dan mengajarkan serta mengerjakan Al-Quran dan Sunnah dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh adalah sebab atau usaha terbesar untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ingin memiliki ketakwaan yang tinggi, usaha paling besar, sebab yang paling utama adalah dengan menerima, dengan membaca, dengan mempelajari, dengan berusaha menghafal, dengan mengamalkan, dengan mendakwahkan isi Al-Quran dan Sunnah sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa sih artinya takwa? Takwa itu dalam bahasa Arab berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan. Nah, waqa yaqi wiqayatan. Nah, yang dirubah ke wazan ifta'ala, jadi ittaqa yattaqi. Nah, baik, yang artinya adalah melindungi diri. Artinya adalah melindungi diri, seperti orang ketika berperang dia menggunakan perisai. Ada pedang diarahkan kepadanya, dia tahan dengan perisai. Ada panah diarahkan kepadanya, dia tahan dengan perisai. Itu namanya apa? Wiqayah. Namanya adalah wiqayah. Adapun yang dimaksud adalah berusaha melindungi diri, menjauhkan diri dari murka Allah dan siksa Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kehati-hatian seseorang, usaha dia untuk tidak terkena siksa Allah, terkena murka Allah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Maka ada sahabat yang ditanya, apa sih artinya takwa? Maka dia menjawabnya dengan gambaran. Apa itu? Kamu pernah enggak lewat di jalan atau jalan di atas tanah yang banyak durinya? Pernah enggak? Lalu bagaimana kamu berjalan di tanah yang seperti itu? Gimana? Mau jalan seenaknya? Enggak kan? Jalannya hati-hati, pakaiannya diangkat, lihat ke bawah, supaya tidak menginjak duri. Nah, itulah namanya takwa. Orang bersikap sangat hati-hati, supaya dia tidak terkena murka Allah dan tidak terkena siksanya Allah. Baik.
Faedah yang berikutnya. Meyakini adanya sebab. Meyakini adanya sebab dan pengaruhnya. Nah, bahwa usaha yang kita kerjakan itu diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita berusaha. Dan usaha kita ini ada pengaruhnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Terhadap apa saja yang kamu tahu itu bermanfaat untukmu, kamu harus semangat berusaha. Nah, wala ta'jiz. Dan kamu jangan menjadi orang yang lemah. Bagaimana? Tahu ini manfaat, tidak mau berusaha. Ini namanya apa? Ajiz. Tahu ini manfaat, tahu ini baik, nah, tahu ini maslahat untuk dirinya, tapi tidak mau berusaha. Ini namanya ajiz. Sikap manusia dalam kaitannya dengan sebab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ifrat. Apa? Ifrat. Nah, apa artinya ifrat? Adalah berlebih-lebihan dalam meyakini sebab. Sampai-sampai meyakini bahwa satu-satunya yang memiliki dampak dan pengaruh adalah sebab. Dan bila sebab sudah dilakukan, maka musababnya pasti terjadi. Ini namanya apa? Ifrat. Nah, misalnya gimana? Pokok megawe mempeng tirakat banter mesti sugih. Nah, ini namanya apa ini? Ifrat. Berlebih-lebihan dalam meyakini sebab. Sudah? Nah, ini biasanya apa? Nah, adalah sikapnya orang-orang yang materialis. Nah, pokoknya kalau orang itu usaha keras, nah, dia pasti berhasil. Nah, pokoknya orang mau usaha keras, dia pasti akan jadi orang sukses. Betul. Yang kedua adalah tafrid. Tafrid itu apa? Mengatakan bahwa sebab itu tidak memiliki pengaruh. Atau usaha itu tidak memiliki pengaruh sama sekali atas terjadinya sesuatu. Misalnya gimana? Aku kerja gak kerja ya bakal nek kodare sugih dadi wong sugih misalnya. Betul? Nah, aku ibadah atau enggak? Nek kodare mlebu swarga ya mlebu swarga. Betul? Ini namanya apa? Namanya tafrid. Orang-orang seperti ini pendahulunya memiliki teori begini. Misalnya ada kaca pecah karena terbentur batu. Nah, dia mengatakan kaca ini pecah bukan karena terbentur batu. Kenapa? Dia tidak meyakini sebab. Nah, dia mengatakan apa? Kaca ini pecah saat terbentur batu. Saat terbentur batu. Dia tidak mengatakan karena terbentur batu. Jadi yang ketiga adalah sifat yang tengah, wasan. Apa itu? Mereka meyakini bahwa sebab atau usaha itu memiliki dampak
atau pengaruh pada musababnya. Akan tetapi mereka meyakini bahwa pengaruh dari usaha, dampak dari usaha itu karena Allah. Karena apa? Karena Allah. Nah, adanya usaha dia itu berpengaruh, menjadikan dia sukses, menjadikan dia berhasil. Itu karena apa? Karena Allah. Gitu ya. Nah, jadi usaha itu memiliki pengaruh, memiliki dampak. Tapi yang menciptakan pengaruh dan dampaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sifat yang benar, sifat yang pertengahan seperti ini. Nah, sehingga seseorang terhadap apa saja yang manfaat, yang maslahat baginya, dia disyariatkan untuk berusaha. Tapi untuk hasilnya dia tidak memastikan kalau saya usaha begini nanti hasilnya mesti begini, enggak. Atau kalau dia berhasil dia tidak mengatakan ini karena usaha saya, tidak. Nah, ketika dia berhasil dia katakan ini karena Allah. Karena Allah menjadikan pengaruh, menjadikan dampak dalam usaha saya. Kenapa? Karena kenyataannya tidak semua orang yang sudah melakukan sebab atau usaha itu dia akan berhasil, ya enggak? Nah, tidak semua orang yang sudah kerja keras untuk jadi orang kaya, ya enggak? Nah, kalau semua orang yang kerja keras untuk jadi orang kaya, usaha untuk jadi orang kaya, pasti jadi orang kaya, enggak ada orang miskin lagi, toh? Nah, jadi usaha itu memiliki pengaruh, memiliki dampak. Nah, tapi yang memberikan dampaknya, memberikan pengaruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah memberikan gambaran kepada kita betapa kerasnya hati Bani Israel. Dan betapa Bani Israel adalah manusia yang paling sering melakukan kesesatan dan perbuatan yang melampaui batas. Sehingga walaupun mereka sudah disumpah, diambil sumpahnya dengan ditakut-takuti akan ditimpa gunung, ternyata itu juga nggak manfaat buat mereka, nggak ngaruh juga. Nah, kenapa? Karena kerasnya hatinya dan karena kebiasaannya menentang. Qala thumma tawallaytum min ba'di dhalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu. Setelah apa? Setelah sumpah yang dikuatkan dengan ancaman. Bahkan dalam ayat lain mereka ketika disumpah mengatakan apa? Ata'na, iya kami siap taat. Tapi hati mereka sudah mengatakan asaina. Atau sebentar saja setelah itu mereka mengatakan asaina. Nah, penentangan mereka kepada perintah Allah, pengingkaran mereka terhadap janji yang ada dalam sumpah mereka, kalau diriwayatkan itu enggak lama dari apa? Dari sumpah itu mereka ucapkan. Nah, sejenak atau sesaat setelah Allah meletakkan gunung, tidak menimpahkan kepada mereka, mereka sudah melanggar janjinya, melanggar sumpahnya. Perbuatannya seperti ini
selayaknya diganjar dengan hukuman yang berat. Seandainya Allah menghukum Bani Israel dengan hukuman yang seberat-beratnya, itu sudah pantas. Tapi apakah Allah waktu itu langsung menghukum Bani Israel? Tidak. Allah justru memaafkan mereka, memberi mereka waktu. Nah, maka Allah berfirman, "Falaula fadlullah." Seandainya bukan karena keutamaan Allah, fadl Allah. Apa fadl itu? Nikmat yang Allah berikan kepada hamba, atau kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tanpa ada sebab dari hamba itu. Atau yang semestinya hamba itu tidak berhak untuk mendapatkannya, tidak layak untuk mendapatkannya. Itu namanya apa? Fadl. Misal orang yang berbuat kesalahan besar, selayaknya hak dia adalah apa? Dihukum. Tapi Allah memaafkan, memberi waktu. Itu namanya apa? Fadl. Wa rahmatuhu, dan seandainya bukan karena kasih sayang Allah, la kuntum, niscaya kalian menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Setelah Allah mengambil sumpah kalian, kalian berpaling dari sumpahnya, artinya melanggar sumpahnya. Akan tetapi dengan fadl dan rahmatnya, Allah memaafkan kalian, memberi waktu lagi kepada kalian. Seandainya bukan karena itu, kalian pasti akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Seandainya bukan fadl dan rahmatnya Allah, kalian berbuat kesalahan besar, kalian langsung disiksa. Baik. Dari ayat ini Syekh Al-Utsaimin mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tentang kerasnya hati Bani Israel. Bagaimana? Walaupun mereka sudah disumpah, ditakut-takuti, nyatanya yang seperti itu tidak berguna buat mereka. Maka kita berlindung kepada Allah dari kerasnya hati. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kerasnya hati. Amin. Karena hati yang keras atau hati yang mati itu adalah hati yang tidak bisa membedakan antara yang dia lakukan ini baik atau jelek, haram atau halal. Hati yang tidak lagi merasakan sakit, merasakan pedihnya maksiat. Itu namanya apa? Hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak merasa sedih, tidak merasa sakit dengan kebiasaan maksiat yang dilakukan.
Sehingga orang berbuat maksiat itu mudah, ringan. Nah, seperti halnya orang minum air. Nah, makanya kalau dalam pepatah Arab dikatakan asyatul madbuhah la tu'limuha syalkh. Kambing yang sudah disembelih, sudah mati, dikuliti tidak akan kesakitan. Begitu juga hati yang sudah mati. Umumnya hati yang masih sehat, ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia akan merasakan perih. Dia merasakan sakit, dia merasakan sedih, dan seterusnya. Ketika rasa itu sudah nggak ada, berarti ini hati sudah mati. Berarti hatinya sudah mati. Baik. Kemudian yang kedua, meyakini besarnya kefadalan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Akan tetapi kebiasaan Bani Israel seperti yang kita tahu, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang syukurnya. Orang-orang yang kurang bersyukur. Nah, maka perilaku-perilaku seperti ini juga kita jadikan sebagai pelajaran. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah juga diberi kefadalan yang lebih daripada yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa kefadalan? Kefadalan itu banyak sekali. Rasul yang paling mulia, yang paling besar dalam sejarah, diutus kepada siapa? Kepada kita umat Nabi Muhammad. Kitab yang paling mulia, yang paling besar yang Allah turunkan. Allah turunkan kepada siapa? Umat Muhammad. Syariat yang paling sempurna, yang paling mudah, Allah berikan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, kemudahan untuk mendapatkan pahala yang paling mudah Allah berikan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis digambarkan gambaran kita dengan dua golongan, dua umat sebelum kita. Rasulullah menggambarkan seperti ada orang punya pekerjaan. Dia menawarkan siapa yang mau bekerja dari pagi sampai zuhur dengan upah 1 dinar atau 1 dirham. Nah, kemudian datanglah orang Yahudi, dia bekerja dari waktu zuhur sampai dari pagi sampai waktu zuhur dengan upah 1 dirham. Kemudian setelah zuhur dia berkata lagi, siapa yang mau bekerja dari waktu zuhur sampai asar dengan upah 1 dirham juga. Datanglah orang-orang Nasrani. Mereka bekerja dengan upah 1 dirham dari zuhur sampai asar. Kemudian setelah asar dia berkata, siapa yang mau bekerja dari waktu asar sampai maghrib dengan upah 2 dirham. Datanglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang bekerja dari pagi sampai zuhur, yang bekerja dari zuhur sampai asar protes. Kenapa? Kita yang kerjanya lebih banyak, upahnya lebih sedikit. Yang punya kerjaan bilang apa? Apakah aku mengurangi hak kalian? Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihan-kelebihan seperti ini harus kita ingat. Supaya apa? Supaya syukur kita. Nah, supaya kita bisa syukur. Nah, kemudian mendorong kita lebih semangat dalam ibadah. Nah, masalah dengan masalah syukur nih. Sebagian orang
Nah, menempatkan masalah ini di tempat yang salah. Bagaimana? Nah, menuntut kesyukuran sampai di luar batas. Bagaimana? Merasa biayai, merasa punya jasa. Nah, kemudian minta diikuti sampai pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengan alasan kamu harus syukur. Dengan alasan kamu harus balas budi. Kalau kamu nggak mau berarti kamu nggak syukur. Kalau kamu nggak mau berarti kamu nggak ngerti balas budi. Kalau kamu nggak begitu berarti kamu seperti kacang lupa kulitnya. Ini salah menempatkan. Ya, ini salah menempatkan. Nah, yang seperti ini seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang mengingatkan Fir'aun, untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan klaimnya dia bahwa dia adalah Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi, yang paling agung. Fir'aun mengatakan apa? Qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin. Hai Musa, kamu nggak ingatkah? Waktu kecil yang meramut kamu adalah kami. Wa labithta fina walabitha fina. Qala alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Nah, dan engkau tinggal bersama kami sampai bertahun-tahun, sampai dewasa. Dari kamu bayi sampai kamu dewasa, yang rambut kamu itu kami. Lah kok sekarang datang-datang menyalahkan saya? Kok sekarang datang-datang mengatakan saya harus menyembah pada Tuhanmu? Gak ngerti balas budi kamu. Jadi yang namanya syukur adalah apa? Sarful abdi ma'aulahu maulahu min ni'amin fi ridhahu. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mencari ridhonya. Itu artinya syukur. Termasuk cara kita bersyukur kepada orang-orang yang memiliki jasa kepada kita. Yang misalnya dulu membiayai kita, dulu membesarkan kita. Cara kita bersyukur bagaimana? Termasuk cara utama kita bersyukur adalah ketika kita dapati mereka salah, kita ingatkan kesalahannya. Ketika dapati mereka menyimpang, kita arahkan mereka, kita luruskan lagi. Itu artinya syukur. Bukanlah orang yang bersyukur ketika dia menjumpai orang yang berjasa kepadanya, orang yang membiayai dia dalam keadaan salah, biarin ajalah, yang penting dia senang. Itu bukan syukur, itu khianat. Itu ghash. Itu apa namanya? Ghish. Curang, menipu. Bukanlah orang yang bersyukur apabila dia diam dari kebenaran, diam dari mengingkari kemungkaran. Karena apa? Menghargai orang yang berjasa kepadanya. Itu bukan syukur. Baik. Kemudian dari hadis ini juga, dari ayat ini juga Syekh Al-Utsaimin menyimpulkan bahwa pentingnya juga mengingatkan umat terhadap perilaku pendahulunya. Tujuannya apa ini? Untuk diambil sebagai pelajaran. Nah, untuk diambil sebagai pelajaran. Nah, apabila yang dilakukan oleh pendahulunya itu baik, bisa ditiru, dan apabila yang dilakukannya tidak benar, bisa dihindari. Baik.
Untuk kajian pada malam hari ini, pagi hari kita biasanya ngajinya malam. Sekarang pagi jadinya ingatnya malam. Nah, dan jangan dibenarkan kalau saya ngomong pengajian malam hari ini. Nah, hanya karena apa? Nah, syukur sudah diajari. Kajian pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah atas apa yang kita kaji. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.